Jelang pelaksanaan pemilu 2019 pada 17 April mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare menggelar BIMTEK dan Rakor Pengawas Kecamatan di Aula Kecamatan Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bimbingan teknis dan rapat koordinasi ini diikuti Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu sekota Parepare. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman terkait tata cara penanganan pelanggaran pemilu, termasuk regulasi terkait pemungutan dan perhitungan surat suara dan rekapitulasi hasil pemilu nantinya. Itu hanya satu. Biasanya kami mendorong pengawas TPS itu untuk melakukan pencegahan. Ini perintah undang-undang untuk melakukan pencegahan. Yang persoalan di TPS itu ada beberapa banyak yang krusial. Biasanya yang menjadi persoalan pemilih pindahan ini yang beberapa surat suara yang mesti dia gunakan. Itu yang kita tekankan tadi agar pengawas TPS melakukan pencegahan terhadap itu. Dari kegiatan BIMTEK dan Rakor Pengawas Kecamatan ini diharapkan Panwaslu di setiap kecamatan mampu mencegah sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang ditemui saat bertugas, agar pelaksanaan pemilu tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan khususnya di Kota Parepare. Acara ini sendiri dihadiri oleh Ketua Bawaslu Parepare dan diikuti puluhan anggota Panwaslu sekota Parepare. Pemilihan anggota legislatif baik tingkat DPRD, DPRD Provinsi maupun DPR RI pada pemilu tahun ini membawa berkah tersendiri bagi usaha percetakan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah usaha percetakan Citra yang ada di Jalan Sulawesi, Kelurahan Capa Ujung, Kecamatan Ujung. Dalam sehari percetakan ini mencetak ribuan spanduk, baliho hingga kartu nama dan contoh kertas suara pesanan dari sejumlah calon anggota legislatif guna kepentingan sosialisasi. Banyaknya pesanan membuat pemilik percetakan terpaksa menambah karyawan agar pesanan bisa selesai tepat waktu. Ada peningkatan sekitar 70% lah dibanding tahun lalu. Dibanding periode lalu. Itu alasannya kenapa? Ya pengaruh dari mungkin jumlah partai yang ikut kontestan pemilu lebih banyak. Dan kedua juga mungkin rata-rata caleg-caleg itu kesini semua. Selain mencetak baliho dan spanduk, percetakan Citra ini juga menawarkan pelanggannya untuk mendesain baliho ataupun spanduk yang ingin dicetak. Hal inilah yang membuat percetakan ini kebanjiran orderan selama masa kampanye calon anggota legislatif. Pelanggan percetakan ini sendiri tidak hanya berasal dari Kota Parepare. Caleg dari daerah lain seperti Sidrap, Pilrang, dan Baru juga mencetak baliho di tempat ini. Selama musim kampanye, omset percetakan ini pun mencapai puluhan juta rupiah dalam sehari. Selama musim kampanye, pemilik percetakan juga memberikan diskon pada pelanggannya. Biaya cetak spanduk dan baliho di percetakan ini mulai dari 25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung ukuran dan jumlah warna baliho yang ingin dicetak. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pilkada dan pemilu tahun 2018 mendatang, KPUD Kota Parepare, Sulawesi Selatan punya cara unik. Sekali dalam sepekan, KPUD Kota Parepare mengunjungi setiap tempat wisata yang ramai dikunjungi warga. Salah satunya di Pantai Pasir Putih, Tonrangeng. Selain melakukan sosialisasi pada warga, KPUD Kota Parepare juga menggelar outbound yang melibatkan petugas PPK di setiap kelurahan dan juga sejumlah jurnalis, baik dari media cetak maupun elektronik. Berbagai jenis lomba juga digelar untuk menjalin sinergitas baik penyelenggara pemilu maupun jurnalis. Hari ini kita sudah bermain-main bersama, membangun kesepahaman tentang sinergitas yang positif. Hari ini kita kurang lebih 100 orang peserta yang hadir, baik dari KPU maupun dari teman-teman jurnalis gabungannya. Jadi materi outboundnya ada mental block, kemudian ada fun games, kemudian ada juga team working building gitu. Di Kota Parepare tahapan pilkada sendiri memang sudah mulai berjalan. Sejumlah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sudah mendaftarkan diri. Berbagai cara pun mulai digelar KPUD Kota Parepare untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada. Tidak hanya melakukan sosialisasi dan outbound di tempat wisata, sosialisasi juga digelar di pasar tradisional dan sejumlah fasilitas publik yang ramai dikunjungi warga, seperti lapangan Andi Makassau, Taman Mati Rotasi, dan juga Taman Syariah. Cantik dan anggun. Itulah yang terlihat dari aksi remaja yang tergabung dalam komunitas seni dan budaya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dalam kegiatan deklarasi Pilkada Damai di lapangan Andi Makassau, Parepare.
Mengenakan baju bodo dan lipas sabe yang menjadi pakaian adat khas Bugis, remaja ini menampilkan tarian sigeru yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan. Hampir di setiap kegiatan yang dilakukan KPUD Kota Parepare selama tahapan pilkada serentak memang selalu melibatkan komunitas seni dan budayawan. Hal ini untuk menjaga perdamaian selama berlangsungnya tahapan pilkada hingga hari pencoblosan di Kota Parepare yang masyarakatnya dikenal sangat menjunjung tinggi adat istiadat Bugis. Di mana masyarakat Bugis kental dengan budaya Mali Siparape Sipatua Sipatokong yang artinya saling menjaga dan saling mengingatkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Harapannya pelaksanaan kampanye ke depan damai, tidak ada hoaks, tidak ada isu sara yang dikeluarkan, tidak ada money politik. Perjalanan kampanye hingga pada hari H nanti berjalan dengan lancar dan damai sehingga menghasilkan pilkada yang berkualitas. Ya, jadi itu maknanya tanda perdamaian. Merpati selama ini selalu disimbolkan sebagai duta perdamaian. Kami berharap seluruh pasangan calon melepaskan itu, juga melepaskan ego sektoralnya sebagai pasangan calon, lebih memikirkan masyarakat Kota Parepare, lebih memikirkan kedamaian Kota Parepare dalam proses pelaksanaan pilkada. Selain menampilkan tarian, deklarasi pilkada damai ini juga melakukan pelepasan burung merpati bersama kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Parepare yang menjadi peserta pilkada. Kedua pasangan ini juga menandatangani perjanjian deklarasi damai untuk menciptakan pemilu yang aman, tertib, dan berbudaya. Deklarasi ini pun diakhiri dengan konvoi bersama kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Parepare. Semua pihak berharap pilkada serentak khususnya di Kota Parepare bisa berjalan tertib dan lancar untuk memilih wali kota dan wakil wali kota periode tahun 2018-2023. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Sulawesi Selatan resmi membatalkan pencalonan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Parepare nomor urut 1, Topan Pawe dan Pangeran Rahim. Ini diumumkan langsung oleh Ketua KPUD Parepare Nur Nahdia di ruang media center KPU Parepare. Putusan ini sendiri berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Pusat terkait rekomendasi Panwaslu Parepare atas dugaan pelanggaran administrasi pada pembagian beras sejahtera yang dilakukan petahana Topan Pawe. Padahal Topan Pawe juga mencalonkan diri pada pemilihan wali kota tahun ini. Akibat putusan ini untuk sementara calon wali kota dan wakil wali kota Parepare nomor urut 1 ini dihimbau untuk menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kampanye pencalonannya. Kami melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pembatalan kepada pasangan calon nomor urut 1 sesuai dengan rekomendasi Panwaslu. Di jam 3 subuh tadi kami melakukan rapat pleno dan memutuskan bahwa kami mengenakan sanksi pembatalan kepada pasangan nomor urut 1 sesuai dengan rekomendasi Panwas Kota Parepare. Acuannya sendiri apa itu maksudnya? Rekomendasi Panwas menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 1 terbukti melanggar pasal 71 ayat 3 yaitu menggunakan kewenangan dan program. Dan merekomendasikan juga ke kami untuk menindaklanjuti itu sesuai dengan pasal 71 ayat 5 yang mana pasal 71 ayat 5 adalah melakukan pembatalan terhadap pasangan calon dan kami sudah melaksanakan itu. Meski pihak KPUD Parepare telah mengeluarkan keputusan pembatalan, namun masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh calon nomor urut 1. Jika merasa keputusan pembatalan pencalonan ini keliru, pasangan nomor urut 1 ini bisa membawa perkara ke Mahkamah Agung. Batas waktu yang diberikan oleh KPUD Parepare adalah selama 3 hari kerja. Jika tidak ada upaya hukum yang dilakukan, bisa dipastikan pilkada Parepare hanya akan diikuti satu kontestan saja, yaitu pasangan nomor urut 2 Andi Faisal Sapada yang berpasangan dengan Asriadi Samad. 3 wilayah yang tidak baik pembangunan. Itu di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, pemilu 17 April ini berjalan sangat lancar dan antusias warga untuk menyalurkan aspirasi ataupun menyalurkan hak suara mereka itu sangat besar karena mereka sudah berada di TPS sejak dari jam setengah 7 meski TPS baru mulai dibuka pada jam 7 pagi. Warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan sangat antusias untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019 tahun ini. Ini terlihat di sejumlah TPS di beberapa kecamatan, seperti TPS di Kelurahan Lalebata dan Kelurahan Rapang, Kecamatan Pancarijang. Sejak jam 6 pagi warga sudah memadati TPS untuk mengambil nomor antrian. Salah satunya adalah Ende.
Keterbatasan fisik tidak menghalanginya untuk datang ke TPS. Demi menggunakan hak pilihnya, Ende untuk sementara menunda pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh tani. Tanpa banyak kesulitan, Ende dengan cepat bisa menyelesaikan proses pencoblosan 5 surat suara di TPS yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Itu sulit tidak untuk enggak ya? Pintar tak membaca. Pintar membaca ya, jadi gampang ya. Iya. Tadi berapa lama di situ coblosnya? Berapa lama di dalam? Sehari ini. Ya, sudah sampai setengah jam. ya, Anda sampai 2 menit ya coblosnya. Dibaca sana. Oh, jadi ada berapa surat suara tadi? 5. Ada 5. Jadi selesai tidak lebih dari 2 menit. Sementara itu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, antusias luar biasa dari manula untuk menggunakan hak pilihnya juga terlihat. Meski beberapa di antaranya harus menunggu antrian selama berjam-jam. Karena faktor usia, beberapa wajib pilih manula ini terpaksa harus didampingi anggota keluarganya saat melakukan pencoblosan. Beberapa di antaranya juga didampingi petugas di TPS atas persetujuan saksi di TPS-nya. Menurut sejumlah petugas di TPS, antusias warga untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun ini mengalami peningkatan luar biasa. Meski demikian, petugas TPS berusaha menyelesaikan proses pemungutan suara tepat waktu. Tidak heran jika sejumlah TPS khususnya di Kota Parepare sudah merampungkan proses pencoblosan. Pasca proses pencoblosan dilakukan, 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pilkada serentak pemilihan wali kota dan wakil wali kota Parepare mengklaim kemenangan pilkada dari hasil hitung cepat yang dilakukan. Kedua posko pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini dipadati ribuan pendukung masing-masing. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 Taupan Pawe dan Pangeran Rahim bahkan langsung melakukan pidato kemenangan di hadapan ribuan pendukungnya. Pidato ini dilakukan setelah perolehan jumlah suara pasangan ini tidak terkejar meski masih ada 2 TPS yang belum menyelesaikan proses penghitungan suara. Pidato kemenangan oleh Bapak Dr. H.M. Taupan Pawe. Pidato kemenangan ini dilaksanakan setelah kami melakukan quick count dan sisa 2 TPS yang masuk dan hasilnya tadi 51,3%. Sementara lawan ya ini 51,3 melawan 48,7. Ini artinya selisihnya sekitar 2,8%. Kemudian selisih real suara berdasarkan real count kita minus 2 TPS itu kurang lebih 1945. Dengan asumsi bahwa kalau kedua TPS ini masuk, itu selisihnya mungkin nanti ya sekitar ini juga. Sementara itu suasana yang hampir sama juga terjadi di posko pemenangan pasangan wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Faisal Andi Sapane dan Asri Adi Samad. Ribuan pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini juga menggelar konvoi kemenangan. Pasangan nomor urut 2 mengklaim memenangkan pilkada dengan perolehan suara 51,82%. Unggul dari pasangan nomor urut 1 yang hanya mendapatkan 48,18%. Warga sendiri mengaku bingung karena kedua pasangan mengklaim kemenangan. Sementara itu di tingkat pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, pendukung pasangan nomor urut 3 Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman juga melakukan konvoi kemenangan setelah sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan ini di urutan teratas mengungguli ketiga pasangan calon lainnya.